Baik, selamat pagi Pak dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi tentang ikatan ion. Baik, apakah kita sudah tahu apa itu ikatan ion? Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk akibat gaya tarik listrik atau gaya Coulomb antara ion yang berbeda. Ikatan ion juga biasanya dikenal sebagai ikatan elektrovalen. Selanjutnya, ikatan ion terbentuk karena adanya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif yang terjadi akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atom lain. Adapun syarat terbentuknya ikatan ion adalah sebagai berikut. Pertama, orbital-orbital atom-atom yang berikatan harus saling tumpang tindih. 2. Setiap ikatan kovalen terbentuk dari dua buah elektron yang berpasangan dengan spin berlawanan. 3. Unsur-unsur pada periode 2 bila pada valensi atom pusat seperti C, N, O, dan F terdapat 4 atau lebih elektron, maka berlaku aturan oktet. 4. Untuk unsur-unsur periode 2, bila pada kulit valensi atom pusat seperti pada litium, berilium, dan boron terdapat 4 elektron, aturan oktet tidak mesti harus terpenuhi. 5. Bila atom pusat mempunyai orbital D yang terisi elektron, maka pada pembentukan ikatan kovalen, jumlah elektron pada kulit valensi atom pusat dapat lebih dari 8 elektron. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang sifat-sifat senyawa ionik. Ada beberapa sifat, yaitu yang pertama bersifat polar. Di sini senyawa ionik terbentuk dari ikatan antara ion positif dan ion negatif sehingga menghasilkan muatan listrik yang terpisah atau biasa yang disebut dengan dipol. Sifat yang kedua yaitu larutannya dalam air menghantarkan arus listrik. Sifat yang ketiga, titik lelehnya tinggi karena adanya gaya tarik elektrostatik antara kation dan anion dalam kisi kristal senyawa ionik sangat kuat. Oleh karena itu dibutuhkan energi yang besar atau suhu yang tinggi untuk memisahkan ion-ion tersebut. Sifat yang keempat yaitu lelehannya menghantarkan arus listrik. Dan sifat yang terakhir yaitu larut dalam pelarut-pelarut polar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembentukan ion positif dan ion negatif. Pembentukan ion positif. Pembentukan ion positif terjadi ketika suatu atom melepaskan elektron dari kulit terluarnya. Atom-atom yang cenderung membentuk ion positif adalah atom-atom yang memiliki elektron valensi yang mudah dilepaskan, khususnya unsur-unsur dari golongan 1A kecuali hidrogen, dan golongan 2A dalam tabel periodik. Atom dari golongan 1A akan melepaskan satu elektron untuk mencapai kestabilan, sedangkan atom dari golongan 2A akan melepaskan 2 elektron. Pelepasan ini mengakibatkan atom tersebut kehilangan muatan negatif dan menjadi bermuatan positif. Berikutnya, pembentukan ion negatif. Pembentukan ion negatif terjadi ketika suatu atom menerima elektron. Atom-atom ini memiliki kecenderungan tinggi untuk mencapai elektron adalah atom-atom yang terletak pada golongan 7A dan 6A. Hal ini disebabkan oleh afinitas elektron yang besar pada atom-atom tersebut, yang berarti mereka memiliki daya tarik yang kuat terhadap elektron. Dengan menerima elektron, atom-atom ini berupaya mencapai konfigurasi elektron yang stabil. Seringkali mengikuti aturan oktet, yaitu memiliki 8 elektron pada kulit valensi terluar. Sebagai contoh, unsur dengan 7 elektron valensi, golongan 7A, akan dengan mudah menerima 1 elektron, sementara unsur dengan 6 elektron valensi pada golongan 6A akan dengan mudah menerima 2 elektron untuk mencapai kestabilan menjadi bermuatan negatif. Baik, kita mulai dari unsur-unsur yang membentuk ikatan ion. Umumnya, ikatan ion itu terbentuk dari unsur logam seperti natrium yang berada pada golongan 1 atau 2A, dan unsur non-logam sendiri yang seperti klorin berada pada golongan 6A atau 7A. Unsur logam sendiri tergolong cenderung melepaskan elektron, sedangkan yang non-logam lebih cenderung untuk menerima elektron agar mencapai kestabilan seperti gas yang mulia. Di sini kita lihat bahwa natrium memiliki 1 elektron di kulit terluarnya, dan dia melepaskan elektron tersebut untuk menjadi Na+. Sementara klorin membutuhkan 1 elektron, jadi dia menerima elektron dari natrium dan menjadi Cl-. Hasil akhirnya adalah terbentuklah ion Na+ dan ion Cl-.
yang kemudian saling tarik-menarik dan membentuk ikatan ion. Nah, selanjutnya kita lihat ilustrasi pembentukan ikatan ion di gambar ini. Kita bisa lihat proses pemindahan satu elektron dari atom natrium ke atom klorin. Setelah elektron berpindah, natrium menjadi bermuatan positif dan klorin menjadi bermuatan negatif karena muatan yang berlawanan. Kedua ion ini saling tarik-menarik dan membentuk senyawa ionik NaCl, yaitu garam dapur. Proses ini sangat penting karena menggambarkan bagaimana unsur-unsur bisa mencapai kestabilan dengan saling melengkapi elektron valensinya. Berikutnya, saya akan membahas tentang kekuatan ikatan ion. Kekuatan ikatan ion suatu senyawa dapat diprediksikan dari perbedaan keelektronegatif atom skala unsur pembentuknya. Makin besar beda skala keelektronegatifannya, maka makin kuat ikatan ionnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang obligasi kekuatan. Untuk senyawa ionik pada kristal perubahan entalpi dalam membentuk padatan dari ion logam disebut dengan energi Kishi. Nilai eksperimen untuk energi Kishi dapat ditentukan dengan menggunakan siklus Born-Haber. Siklus Born-Haber adalah sebuah pendekatan untuk menganalisis energi reaksi. Dinamai siklus Born-Haber karena dikembangkan oleh dua ilmuwan Jerman, yaitu Max Born dan Fritz Haber. Selanjutnya kita masuk pada efek polarisasi. Jadi yang dimaksud dengan efek polarisasi adalah kemampuan ion positif untuk mendistorsi atau menarik awan elektron dari ion negatif. Ketika ini terjadi, muatan negatif dari ion negatif jadi tertarik ke arah ion positif, sehingga terjadi penumpukan kerapatan muatan di antara kedua inti. Nah, ini menyebabkan terbentuknya ikatan yang bersifat kovalen parsial. Semakin besar ukuran ion negatif, makin dia akan lebih mudah terpolarisasi. Tetapi efek ini biasanya lebih kuat kalau ion positif yang terlibat punya muatan besar, seperti Al3+. Namun, ion-ion seperti We2+, atau bahkan Li+, juga bisa menunjukkan efek polarisasi yang cukup kuat. Meskipun muatannya kecil, karena ukuran mereka juga sangat kecil. Contohnya seperti senyawa Li, meskipun terbentuk dari ion, tetapi juga menunjukkan sifat ikatan kovalen karena kekuatan polarisasi dari ion Li plus yang sangat kecil. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada konduktivitas elektron. Senyawa ionik, jika dilelehkan atau dilarutkan, dapat menghantarkan listrik, karena ion-ion dalam kondisi ini bebas untuk bergerak dan membawa elektron antara anoda dan katoda. Dalam bentuk zat padat, hal itu tidak dapat terjadi, karena elektron yang terikat terlalu erat untuk bergerak. Namun, beberapa senyawa ionik dapat menghantarkan listrik saat padat. Hal ini disebabkan migrasi ion di bawah pengaruh suatu medan listrik. Senyawa ini dikenal sebagai konduktor ion cepat. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.